Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam acara desiminasi Didamba P4 yang akan disampaikan oleh Ibu Alfiah Rahmatin SPD. Untuk mempersingkat waktu, acara ini akan terbagi menjadi dua termin saja. Pertama, penyampaian materi oleh Ibu Alfiah. Yang kedua, diskusi. Bisa kita isi dengan tanya jawab dan sebagainya. Menginjak pada termin yang pertama, penyampaian materi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berhadir itu untuk mengikuti diseminasi Didamba P4TK IPA Angkatan 11 tahun 2021 pada materi suhu dan kalor. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang diklat materi suhu dan kalor yang saya ikuti, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu Didamba. Jadi Bapak Ibu, Didamba itu merupakan singkatan dari diklat daring masif dan terbuka yang diselenggarakan oleh P4TK IPA yang berada di bawah naungan Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya diklat P4TK itu diadakan secara offline, artinya guru-guru IPA, terutama IPA itu datang dan diundang ke Kota Bandung. Namun karena mendengar beberapa masukan dari guru-guru di seluruh Indonesia bahwa yang mengikuti diklat itu ternyata terbatas. Pak Joko, nah ini sekilas ya penjelasan tentang Didamba. Jadi nanti harapannya itu Bapak Ibu untuk mengikuti diklat ini, karena diklat ini diakui dalam pengajuan angka kredit atau PAK, khususnya bagi teman-teman yang PR ya. Nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara pendaftarannya. Nah, kemudian tujuan Didamba ini yang pertama untuk yang setara nanti akan mendapatkan sertifikat senilai 36 JP. Nah, untuk kriteria lulusannya seperti ini. Kalau nilainya lebih dari 90 berarti akan baik sekali. Kalau lebih dari 80 sampai 89,99 baik, 70 sampai 79,99 cukup, dan kurang dari 70 itu akan kurang atau tidak lulus. Jadi minimal kelulusan itu harus mendapatkan nilai 70. Nah, untuk materi diklat Didamba P4TK apa saja? Yang pertama itu untuk SD. Kemudian yang kedua ada tingkat SMP, kemudian yang kedua ada pembelajaran fluida, dan yang ketiga ada materi suhu dan kalor. Untuk biologi yang angkatan kali ini hanya ada satu, yaitu pembelajaran perubahan lingkungan berorientasi HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Kemudian yang kimia, untuk yang angkatan 11 kali ini ada misi luar angkasa, warna hijau ini Bapak Ibu. Jadi kalau selesai ini nanti akan berwarna hijau. Kalau ada satu yang tidak terpenuhi ini akan tetap berwarna putih atau hitam tulisannya. Jadi harus ya, aktif. jadinya ini ya. Intinya harus aktif ya. Ya betul. Jadi keaktifan itu juga dinilai di LMS-nya, Learning Management System-nya. Kemudian ada tugas setelah ada forum, kemudian ada tugas. Ini biasanya berbentuk LK atau lembar kerja. Kemudian ada umpan balik, kemudian ada tambahan bacaan, ini referensi literasi, dan kemudian ada tes sesi 1. Jadi setiap sesi itu ada tesnya. Di awal sebelum masuk ke materi itu biasanya ada pretest. Kalau yang tracker dulu soal pretestnya itu sama. Kalau yang suhu dan kalor yang kali ini soal pretest dan post testnya tidak sama. Jadi saya sudah siap belajar sama dengan soal pretest, ternyata berbeda. Jadi tergantung dari media suaranya, pembimbingnya tadi. Ada langkah yang kelima Bapak Ibu. Untuk penutup itu di sini ada post testnya di sini. Setelah post test selesai baru bisa membuka laman ini. Jadi kalau materi konsep suhu dan kalor belum selesai, tagihannya belum selesai, ini tidak akan bisa diakses.
besi 2, besi 3 dan seterusnya. Ya, jadi harus memenuhi kewajiban yang sebelumnya. Tuh, modelnya seperti itu. Nah, ini untuk yang konsep suhu dan kalor untuk pengukuran suhu tubuh siswa, karena saya di sini tidak memiliki termometer badan, saya menggunakan termometer yang ada di lab, dan menurut Pak Joko tidak apa-apa digunakan adanya, yang penting bisa praktikum walaupun sederhana. Tuh. Jadi ini ceritanya mengukur suhu tubuh siswa. Kemudian nanti ini diberi, yang tengah ini diberi es batu, dicatat berapa suhunya. Kemudian satunya lagi nanti diberi air hangat. Jadi maksudnya meneliti atau menganalisis bagaimana pengaruh suhu lingkungan terhadap suhu tubuh. Misalnya ketika cuaca panas, kita kan cenderung untuk kipas. Oke, gitu. Dan ketika cuaca suhu tubuh siswa, ini dicatat berapa suhu ruangnya, suhu awalnya berapa, ketika diberi air es berapa, kemudian ketika diberi air hangat berapa, kemudian dicari nilai rata-ratanya. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu pemuaian pada zat cair. Jadi pemuaian pada zat cair itu yang saya lakukan itu saya menggunakan minyak dan air. Ini contoh LK-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini di lab. Nah, ini sebenarnya alat yang paling pas itu digunakan labu, tabung labu, Pak Sobiri. Tapi karena di lab tidak ada, jadi saya menggunakan alat sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini ada dua botol kaca diisi air. Ini saya beri pewarna merah. Kemudian ini ini minyak. Kemudian saya tutup dengan plastisin dan ini diletakkan di atas air mendidih. Jadi ceritanya ini untuk meneliti bagaimana pengaruh panas terhadap pemuaian dari air dan minyak. Materi suhu besar dari pertambahan volume air, karena koefisien muai volume minyak lebih besar dari koefisien muai volume air. Semakin lama dipanaskan, berarti kan jumlah kalornya semakin besar. Bahkan tinggi minyaknya juga akan semakin besar. Jadi yang kedua, bahwa kenaikan tinggi minyak dalam sedotan itu berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Nih, besar minyak, iya betul. Kalau ini ya, ini terlihat bahwa tinggi minyaknya lebih besar daripada tinggi air. Itu untuk yang pemuaian pada zat cair. Kemudian yang kedua, nah untuk pemuaian pada zat padat, di sini saya di lab alhamdulillah ada alat Musenbrook, namanya Musenbrook. Nah, penampilan alatnya seperti ini. Nah, di sini ada 3 macam logam ini Bapak Ibu. Ketika dipanaskan di sini, di daerah sini, maka dia akan memuai. Kemudian kalau memuai berarti kan besinya ya, aluminiumnya akan bertambah panjang sehingga menekan ini, menekan konektor penghubungnya yang ini. Nah, kalau dia menekan maka jarumnya akan ngangkat. Ya, jadi yang paling besar pemuaiannya adalah aluminium, ditunjukkan oleh kenaikan skala jarumnya paling besar. Di percobaan yang saya lakukan itu nah ini pertambahan panjangnya. Untuk yang aluminium itu tercatat menunjukkan angka 20, yang tembaga angka 3, dan yang besi hanya naik 1 skala. Jadi yang paling besar memang aluminium. Oleh sebab itu, dari hal ini saya bisa menyimpulkan kenapa peralatan di dapur itu sering menggunakan aluminium, karena cepat panas. Cepat panas, cepat matang, dan kita keburu ingin cepat masak. Oleh sebab itu sering digunakan peralatan. Baik, mungkin dari situ ada yang ingin ditanyakan dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya, yang tadi ya, yang tata cara pendaftaran. Nih, untuk perhatikan untuk tata cara pendaftarannya,
Jadi di Damba P4TK IPA itu punya dua alamat webnya. Untuk pendaftarannya itu di laman teman IPA P4TK IPA.net. Kemudian untuk pelaksanaan diklatnya itu di Damba P4TK. Jadi kalau untuk pendaftaran di awal itu menggunakan laman ini, teman IPA.p4TK-IPA.net. Untuk angkatan selanjutnya, kalau angkatan 11 kan sedang dilaksanakan. Kemudian caranya nanti Bapak Ibu ketik laman ini, teman IPA.p4tk.net. Kemudian Bapak Ibu nanti klik di Damba. Jadi di Penyampaian materi dari Ibu Alfia untuk memasuki termin yang kedua, kita diskusi dan tanya jawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, baik berkaitan dengan materi maupun berkaitan dengan di Damba. Dipersilahkan. Silakan Ibu Evi Rufaida MPD, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang mau saya tanyakan masalah singkatan dari di Damba ini apa? Yang pertama. Yang kedua, untuk proses terangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Evi. Langsung ditanggapi Ibu Alfia, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Evi Rufaida. Ini sebagai senior saya yang sangat energik dan semangat, selalu semangat. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bahwa di Damba itu adalah singkatan dari Diklat Daring Masif dan Terbuka. Ya, jadi dilaksanakan secara daring karena dilaksanakan secara online, kita pakai LMS. LMS itu Learning Management System, ada learning khusus untuk di Damba. Jadi kalau di sekolah Bu Evi kita pakai Google Classroom, LMS-nya pakai Google Classroom. Kalau pembelajaran daring, LMS-nya pakai Classroom kalau di Senawaru. Kalau di sini LMS-nya di Damba sendiri khusus. Itu di sana. Jadi sama, ada materinya, ada lembar kerja dan sebagainya, ada tesnya dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian masif dan terbuka. Masif itu berkelanjutan Bu Evi. Kemudian yang terbuka itu seluruh guru se-Indonesia bisa ikut. Kalau sistem offline itu kan dari cabang dinas sudah ada namanya turun ke sekolah kan ya. Dan beberapa guru kadang merasa tidak pernah ikut diklat, tidak pernah ditunjuk dan lain sebagainya. Nah, untuk yang diklat di Damba P4TK ini semua guru tuh bisa ikut. Asalkan bisa daftar dan masih ada lowongan peserta. Jadi kan pesertanya dibatasi. Kurang lebih itu dalam satu angkatan biasanya 20 sampai 30 peserta. Tuh. Bahkan untuk yang tracker kemarin untuk saya pernah lihat YouTube, tayangan YouTube di negara Pakistan itu ada, jadi seperti kuali Bu Evi, ada tutupnya, itu terbuat dari batu. Terbuat dari batu yang sudah berumur ratusan tahun. Itu dipakai untuk memasak, kalau masakan Arab itu namanya nasi biryani, betul. Ya, jadi dimasukkan daging kambingnya. Ini dari Ibu Alfia berkaitan dengan iklan di Damba. Atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.